Ibnu Abbas itu mengatakan kalimat thayyibah itu kalimat la ilaha illallah. Inti dari Islam kita, maka inti dari Islam kita itu kayak pohon yang baik, yang akarnya dalam ke tanah, batangnya menjulang ke langit. Akar itu adalah keimanan, dan batang yang menjulang tadilah ketaatan kita kepada syariat. Dua poin penting ini yang harus ada dalam kehidupan berislam kita. Maka saya simpulkan, yang penting apa? Iman yang bisa membuahkan amal soleh atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dua orang lupa kayaknya belum jawab salam. Jawab salam hukumnya apa? Wajib. Walaupun ada salam yang justru nggak boleh dijawab ya Pak. Contoh salam yang tidak boleh dijawab itu adalah salamnya imam sholat rakaat terakhir. Jadi kalau imam sholat mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan dijawab Waalaikumsalam, itu salah. Atau salamnya kita masuk kuburan, lewat kuburan, Rasul menuntunkan dengan ucapan Assalamu alayka ya ahlal kubur, itu juga salam yang tidak berharap ada jawabannya. Kalau ada yang jawab bisa lari terbirit-biritnya. Tapi kalau salam saya di sini, insya Allah ini doa dari saudara, ketika dijawab akan Allah limpahkan keselamatan, rahmat dan barokah darinya. Maka saya ulang ya, biar tambah semangat pada siang hari ini, tambah selamat, tambah barokah dari Allah dengan ucapan doa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وبارك الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Alhamdulillah, Bapak-bapak pimpinan di Bank Bukopin Syariah Pusat dan juga karyawan di sini yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya dengan syukur yang serius dan sempurna. Bukan syukur yang setengah-setengah. Syukur yang setengah-setengah itu kayak apa? Syukur yang kita hanya mengucapkan dengan lisan kita Alhamdulillah Rabbil Alamin, tapi nikmat yang telah Allah berikan belum sampai pada amal. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menasihatkan di dalam kitabnya, rukun syukur itu ada 3. Yang pertama, mengakui nikmat ini dari Allah. Yang kedua, dengan lisan kita Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat untuk senantiasa taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan membuat prestasi terbaik di hadapan Allah. Maka kalau syukur itu belum sampai menggunakan nikmat untuk beramal, nikmat tadi untuk takwa, maka syukurnya belum serius. Saya jadi ingat sebuah kisah, ada teman cerita ke saya. Teman saya ini ngasih baju ke temennya. Ya, dia kasih baju ke temennya. Teman yang dikasih baju tadi mengatakan, Mas, makasih Mas, bajunya bagus banget. Orang Jawa ya, Mas, makasih Mas, bajunya bagus banget. Berkali-kali di depan yang ngasih baju mengatakan, Mas, makasih ya Mas, bajunya bagus banget, saya suka. Nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, dia ulang lagi, Mas, bajunya bagus banget, saya suka. Bahkan lain hari ketemu yang ngasih baju masih mengatakan, Mas, yang kemarin bajunya saya suka, makasih ya. Diulang-ulang di depan yang ngasih baju, terima kasih dan terima kasih. Ternyata lain waktu teman saya ngasih baju tadi baru tahu apa? Baru tahu setelah dia lewat samping rumah yang dikasih baju, ternyata baju itu nggak dipakai, tapi dibuang di tempat sampah di samping rumah. Kira-kira yang ngasih baju tersinggung nggak ya Pak? Tersinggung. Nggak cuma tersinggung, sakit hatinya. Kenapa? Katanya makasih, tapi bajunya dibuang, nggak dipakai. Kita mengucapkan terima kasih kepada Allah dalam sehari diulang berapa kali Pak, Bu? Diulang berkali-kali, minimal 17 kali dalam rakaat salat kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang oleh Ibnu Abbas disampaikan alhamdulillah itu artinya syukurillah, syukur kepada Allah. Kita mengatakan diulang-ulang dalam salat kita, zikirnya tambah 33 kali per salatnya. Kemudian ditambah zikir pagi 100 kali, zikir sore 100 kali, zikir malamnya apalagi tambah banyak.
Berarti kita mengatakan makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah berkali-kali, ratusan kali. Tapi kadang-kadang nikmat dari Allah tidak kita pakai untuk beramal soleh, atau kadang-kadang kita maksiat di hadapan Allah menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Naudzubillah. Semoga dengan terus mengingatkan kita bersyukur, kita jadi orang yang menyempurnakan syukur kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, mungkin ini pertemuan pertama dengan saya di tempat ini. Saya Hidayat Arifianto. Dari namanya sudah bisa menebak saya asli mana, Pak? Gak usah baca nama, dengarkan suara saya masih medok katrok deso begini. Memang saya asli Jawa. Hidayat Arifianto. Yang penting kenal nama. Nanti kalau ketemu di jalan tolong panggil nama saya. Itu mengulangi doa dari orang tua saya. Bebas, mau panggil Hidayat boleh, mau panggil Arif boleh, silakan bebas. Yang penting saya tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dosanya masih banyak, amalnya masih kurang. Tapi kalau dipanggil ibadah haji atau umroh lagi ke Mekah, insya Allah mau. Iya, karena haji umroh itu panggilan Allah. Maka saya juga berdoa buat Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini, semoga segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kok aminnya setengah-tengah? Oh, ibu-ibu salah paham, dikira didoakan meninggal dunia, bukan ya? Didoakan agar segera haji atau umroh. Amin, insya Allah. Alhamdulillah, kita akan ngobrol dengan judul yang sudah terpampang di depan, The Power of Belief. Jadi kita akan bicara tentang kekuatan sebuah keyakinan. Keyakinan kalau dalam bahasa Islamnya adalah iman. Namun sebelumnya, kalau siang begini saya ngisi kajian perkantoran, biasanya saya lihat wajah-wajah dan tatapan matanya, tingkat konsentrasi sudah kelihatan, tidak lagi 100% seperti tadi pagi. Maka saya ingin izin tombol konsentrasinya mau saya pencet dulu. Izin ya Pak, silakan, boleh tangannya dibeginikan yang sebelah kiri Pak. Oke, kemudian sebelah kanan diletakkan di telapak tangan samping kanannya, begini, nyambung samping kanannya Pak. Nah begitu. Kita mau main-main sebentar ya. Nggak ada kan biasanya kajian pakai main begini Pak. Biar konsennya naik ya. Saya akan hitung sampai hitungan ketiga. Yang tangannya buka menangkap, yang tangannya nunjuk menghindar. Jadi yang buka menangkap, yang nunjuk menghindar pada saat hitungan ketiga. Siap ya? Harus sampai ga. Kalau baru ti belum tentu tiga ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Saya lihat tatapan matanya baru naik 90%. Saya pengennya 100%. Saya ulang terakhir sekali lagi. Silahkan kembali seperti semula. Saya akan ganti hitungannya bukan 1, 2, 3. Saya akan cerita angka 3, kode angka 3 saya ganti satu kata dalam cerita saya. Jadi nggak pakai hitungan, pakai cerita. Nanti kalau dengar kata ini kode angka 3. Kalau dengar kata apel dalam cerita saya, itu kode angka 3. Siap ya? Harus sampai pel. Kalau baru A belum tentu apel. Bisa jadi apem atau makanan yang lainnya. Fokus. Suatu hari, kita mulai ya. Wati dipanggil ibunya. Belum. Sabar Mas. Kata Rasul tergesa-gesa itu pekerjaan setan ya. Wati sini Wati. Iya Ibu, ada apa Ibu? Tolong belikan Ibu buah. Buah apa Bu? Belum. Sabar ya. Aduh ibu nggak tahu namanya, saking katrok desa nggak tahu nama buah ini. Tapi ibu punya gambar. Ibu ngambil gambar, ini Wati gambarnya seperti ini. Aduh Bu, gambarnya nggak jelas. Udahlah, saya ke penjual buah, langsung tunjukin gambarnya. Akhirnya apa? Dia ke Pak Buah, tunjukin gambar. Pak Buah mau beli buah ini di gambar ini Pak. Mana? Ini Pak. Oh ini apokat bukan? Belum. Sabar. Jadi ketahuan kan Pak, siapa yang kalau pas waktunya pulang belum bel udah lari dulu. Aduh, Bu, punya kacamata. Pak Buah pakai kacamata. Begitu pakai kacamata, dili lagi. Nah, baru jelas. Oh, ini. Kalau ini saya tahu, ini kan apel. Ya. Tepuk tangan yang ikhlas buat kita semua ya. Saya mau tanya, tolong dijawab dengan jujur. Bapak-bapak tadi lebih banyak konsentrasi menangkap atau menghindar? Nangkap atau hindar? Saya dengar yang paling keras mengatakan lebih banyak konsentrasi menghindar, kecuali orang yang paling ujung yang tugasnya cuma nangkap aja. Saya sudah mainkan game ini, ngisi kajian dari bagian timur Indonesia sampai ujung di Aceh sana. Bahkan saya ngisi di Malaysia, ternyata jawabannya sama, kebanyakan mengatakan konsentrasi menghindar.
Itulah diri kita. Kalau dihadapkan dengan pilihan, kadang-kadang kita lebih memilih untuk menghindari resiko daripada mengejar prestasi atau ketaatan di hadapan Allah. Ya atau ya? Kalau sudah mau taat, mau ngejar prestasi, ada risikonya. Kadang-kadang kita mundur teratur. Semoga dengan apa yang kita bicarakan hari ini, kita jadi semangat, tidak takut dengan risiko. Yang penting kita tambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya buka dengan sebuah ayat. Coba lihat, kalau baca ayat ini kira-kira langsung ingat ini Quran surat apa, ayat berapa, Pak? Wah, hafal sekali di sini, luar biasa. Semua hafal indeks Quran ya. As-Saffat ayat 103. Iya, baca di pojok itu ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala usianya sudah sanggup bersama-sama dengan Ibrahim. Kira-kira mau cerita apa, Pak? Wah, Ibrahim dengan Ismail, hafal semuanya. Kenapa? Pinter bahasa Arab di sini ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya, Ibrahim mengatakan, wahai anakku, ini ara fil manami anni adhabuka, sungguh aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fangzur madza tara, tolong pikirkan apa yang harus aku lakukan. Apa jawaban Ismail? Ismail mengatakan qala, Ismail mengatakan, ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'far, wahai ayahanda, if'al ma tu'far, if'al ma tu'mar. Ismail mengatakan, lakukan ayahanda apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nggak cuma ngomong lakukan ayahanda, tapi Ismail masih meyakinkan bapaknya lagi, tenang ayahanda, tenang, nanti aku termasuk orang-orang yang bersabar insyaallah. Ini adegan yang sampai didokumentasikan di dalam Al-Quran. Ini berarti adegan yang sangat penting, dan saya berani mengatakan ini adalah manusia yang pernah melakukan pekerjaan yang paling berat di muka bumi buat seorang ayah. Kenapa begitu? Nyembelih anak buat seorang ayah itu ngeri nggak, Pak? Bukan lagi ngeri, Pak. Anak kita celaka sedikit saja, hati kita udah nggak karuan. Saya berdiri di tempat ini, anak pertama saya sekarang sedang berbaring di rumah sakit. Kemarin pagi usus buntunya harus diambil di pesantren, masuk UGD, saya dipanggil, ditelepon oleh ustadznya. Saya juga ketika itu sedang ngisi, jadi saya tunda untuk ke rumah sakit. Akhirnya ketemu anak saya dan dokter vonis harus dioperasi, Pak, harus diambil. Dan ketika ada di ruang operasi, saya dagdikduk karena dokter sudah ngasih data-data cukup meyakinkan. Ini khawatir sudah hampir pecah, kalau pecah bahaya, Pak. Dan benar di ruangan operasi itu saya dipanggil mengatakan bahwa usus buntunya sudah pecah. Itu hati saya sudah nggak karuan. Ini anak saya cuma dibelah perutnya, diambil sedikit bagian tubuhnya, bukan niat untuk membunuh tapi untuk menyelamatkan. Itu hati saya sudah dagdikduk, ser-ser, udah di puncak ubun-ubun saya. Saya khawatir banget dengan anak saya. Ini Bapak sekalian, Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Apa yang dilakukan? Kita sudah hafal kisahnya. Saya tidak akan detail tentang kisah ini. Nanti kita ambil saja pelajaran berharga yang mau kita bahas pada kesempatan hari ini. Ibrahim membawa Ismail ke Mina. Kita tahu, hafal banget ceritanya. Ibrahim benar-benar pengen menyembelih Ismail. Disiapkan pedang yang paling tajam. Tapi sebelum penyembelihan, Ismail mengatakan kepada bapaknya, ayahanda, sebelum engkau sembelih aku ayahanda, aku mau pesan 3 hal. Yang pertama, ayahanda, tolong lepaskan bajuku ini. Jangan sampai ada darah yang tercecer di bajuku ini. Kemudian ibunda nanti melihat itu, dan ibunda sedih, dan itu mengurangi keikhlasan beliau kepada Allah. Bayangin, ternyata bukan minta diundur atau dibatalkan saja perintah Allah ini, tapi Ismail pengen meyakinkan kembali orang tuanya benar-benar ikhlas melakukan perintah Allah itu. Yang kedua, ayahanda, nanti engkau sembelih aku ayahanda, tolong ikat tangan dan kakiku ini dengan kuat. Ikat tangan dan kakiku ini dengan kuat, jangan sampai nanti gerakan tangan dan kakiku ini meronta-ronta. Kemudian engkau melihat itu dan engkau kasihan, kemudian membatalkan untuk melaksanakan perintah Allah ini. Ternyata cuma pengen meyakinkan kembali bahwa bapaknya jangan membatalkan perintah Allah ini. Dan yang ketiga, ayahanda, nanti engkau sembelih aku ayahanda, jangan tatap mataku. Jangan tatap mataku ini. Jangan sampai cintamu kepadaku
menghalangi cintamu kepada Allah. Masya Allah, Ismail hanya pengen meyakinkan bapaknya itu tekad bulat untuk menunaikan perintah Allah, nggak peduli dengan cintanya kepada anaknya. Akhirnya pedang udah diarahkan leher Ismail, kemudian Allah perintahkan para malaikat melihat kejadian itu. Wahai malaikatku, lihat ini hambaku. Ini hambaku, lihatlah ini hambaku. Kemudian Ibrahim mengayunkan pedangnya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Seluruh malaikat waktu itu bertakbir kepada Allah. Dan pedang itu mendarat di leher Ismail, tidak tergores sedikit pun dan tidak merasa sakit sedikit pun. Sampai Ibrahim ragu, ini jangan-jangan saya salah mengayunkan pedang. Diayunkan yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ini pedang mendarat di lehernya Ismail, nggak luka sedikit pun dan tidak merasa sakit sedikit pun. Sampai 3 kali diulang, mendaratlah pedang itu di leher anaknya, tidak tergores sedikit pun dan tidak merasa sakit sedikit pun. Sampai kemudian dikirimlah malaikat Jibril menyampaikan pesan kepada Ibrahim, sudah cukup Ibrahim, cukup. Allah sudah tahu ketaatanmu. Ternyata Allah hanya pengen tahu sampai batas mana seorang Ibrahim itu taat kepada Allah. Dan ternyata taatnya tanpa batas. Sudah diuji dengan anak yang dia tunggu sampai puluhan tahun. Bahkan Ibrahim dalam riwayat punya anak itu usia 85 tahun. Kondisi bayi ditinggal di Mekah, baru ketemu beberapa lama udah diminta untuk nyembelih anaknya. Ini luar biasa berat. Kehilangan anak di usia bayi itu lebih ringan daripada kehilangan anak di usia remaja atau usia dewasa. Tapi kemudian Ibrahim melakukan perintah Allah itu. Kalau boleh saya tanya, Bu, Pak, saya mau tanya, kira-kira Ibrahim tahu nggak sebelumnya kalau pedang itu diayunkan akan diganti dengan seekor domba? Karena setelah 3 kali nggak berhasil nyembelih anaknya, digantikan dengan seekor domba. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Pertanyaannya begini, kekuatan apa yang membuat seorang Ibrahim itu mampu mengayunkan pedang itu di leher anaknya? Kekuatan apa yang membuat seorang Ibrahim dengan Ismail itu punya kekuatan untuk taat kepada Allah sampai memberikan sesuatu yang sangat paling berharga yang mereka punya di atas muka bumi ini? Kalau boleh saya tanya, kekuatan apa, Pak? Apa? Nah, Bapak usul kekuatannya adalah kekuatan iman. Baik, saya pakai jawabannya Bapak ya, cocok dengan slide saya. Tapi saya tanya, benarkah kekuatan iman? Di negeri ini berapa orang yang mengaku beriman kepada Allah, Pak? 85% dari penduduk negeri ini beriman. Saya mau tanya, dari 85% penduduk yang beriman, ngaku beriman di sini, di Indonesia ini, berapa orang yang taat melakukan sholat? Saya dapat salah satu data, tapi ini survei lama, bukan survei terkini. Data survei ternyata di Indonesia, Muslim yang taat sholat itu hanya 15% saja. 85%-nya meninggalkan sholat, padahal ini perintah paling besar, dan ini perintah paling ringan kalau kemudian mau kita laksanakan, dibandingkan dengan nyembelih anak tadi. Yang sholat hanya 15%, yang 85% meninggalkan sholat. Mana buktinya? Kalau iman bisa membuat seorang hamba, seorang manusia taatnya kepada Robnya itu luar biasa. Mana coba? Kalau kita ungkap lagi data berapa orang yang zina di Indonesia. Kalau tadi perintah paling besar, wajib paling besar, ini termasuk dosa yang paling besar, dosa zina. Berapa orang melakukan zina di Indonesia? Ada yang tahu berapa orang, Pak? Nggak tahu. Kalau nggak tahu saya kasih data, Pak. Saya punya data dari BKKBN. Ternyata bukan data zina, tapi data aborsi. Di Indonesia orang yang aborsi 2.400.000 per tahun aborsi di Indonesia. Saya boleh tanya begini, Pak, angka aborsi itu boleh nggak saya samakan dengan angka zina, Pak? Boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Aborsi terjadi karena apa, Pak? Karena apa? Karena hamil. Iya, kalau nggak hamil kan nggak bisa diaborsi, Pak. Yang pasti saja. Sekarang saya tanya, apakah kalau orang berzina itu pasti hamil? Belum tentu. Berarti saya tanya lagi begini, kalau ada orang hamil, itu apakah sendirian? Bisa hamil sendiri atau butuh pasangannya, Pak? Nah, berarti orang yang zina 2 kali lipat angka aborsi. Iya atau enggak, Pak? Tidak, Pak. Karena tadi tambahkan dengan orang yang zina tapi tidak hamil, tambahkan orang yang zina hamil tapi tidak diaborsi. Berarti lebih banyak dari itu.
Kalau dari data 2.400.000 itu saya bagi sampai per menit Pak, saya ketemu data 4,3 per menit aborsi. Kalau dikalikan 2 saja berarti dalam 1 menit ada 8 orang melakukan zina. Betul atau enggak? Hitung dari kita jamaah tadi sampai terakhir saya ngomong ini sudah jalan berapa menit? Mungkin sudah 30 menit, tinggal 30 kali 8. Berangan dengan kita ini sudah berapa orang melakukan zina di negeri ini. Ngeri nggak Pak? Ngeri. Saya tanya, mereka ngaku beriman? Mereka ngaku beriman kepada Allah. Mana buktinya? Kalau iman bisa membuat seorang taatnya kepada Allah luar biasa. Ini inti penting yang mau kita bicarakan pada siang hari ini. Kita memahami lebih dalam iman macam apa yang bisa membuat seorang taatnya kepada Allah totalitas luar biasa. Saya mau tanya dulu, iman itu artinya apa Pak? Percaya itu sinonim dari iman, bukan arti. Kalau arti itu definisi. Sinonim itu persamaan kata. Baik, sebelum kita bicara iman, saya mau cerita kejadian dulu Pak. Nah, perhatikan cerita saya, karena cerita saya biasanya ujungnya ada soal tanya jawabnya. Saya mau cerita sebuah kejadian yang saya alami tadi pagi. Kapan itu? Tepatnya ketika habis subuh. Habis subuh, saya kemudian jalan keluar dari perumahan. Di depan perumahan saya ada jalan namanya Jalan Raden Hanaf ya. Di ujung Jalan Raden Hanaf itu ada pertigaan menuju Jalan Raden Koyong. Tepat di pertigaan itu ada jembatan dan di situ di dekatnya itu nggak jauh ada semak-semak. Kalau ada foto di sini, ini foto pertigaannya. Kalau ada orang pakai jaket, tolong diabaikan, itu nggak penting dalam cerita saya. Numpang terkenal saja. Kejadiannya di dekat sini ternyata ada ini Pak. Ada orang buang bayi. Astagfirullah. Udah waktu subuh, bayi ditemukan di situ. Ngeri sekali Pak. Saya tanya, udah ada polisi yang ngurus atau pengurus warga? Udah ada. Udah, akhirnya kemudian saya meninggalkan tempat itu, beraktivitas. Saya ke rumah sakit untuk ngurusi anak saya sebentar. Kemudian saya sampai ke tempat ini. Kemudian kejadiannya saya ceritakan ke Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya begini, Bapak Ibu sekalian percaya nggak dengan cerita saya? Percaya nggak Pak? Sebagian mengatakan percaya, tapi sebagian besar diam. Saya curiga kepada yang diam ini. Yang diam saya tanya, Bapak Ibu percaya nggak dengan cerita saya? Insya Allah itu membacanya tadi kok kayak nggak mantep begitu. Karena orang Indonesia kalau ngomong insya Allah kok kayaknya maknanya beda gitu. Saya mau tanya sekali lagi terakhir, percaya nggak dengan cerita saya Pak? Ya, sebagian percaya, sebagian diem. Yang diem boleh nggak saya artikan tidak percaya? Yang tadi mengatakan percaya, saya mau tanya, percaya itu artinya apa Pak? Bingung lagi Pak. Tadi ditanya iman itu apa, kita masih kebingungan. Ditanya percaya itu apa, kita masih kebingungan. Padahal kita sudah sering mengatakan percaya, sering mengatakan tidak percaya. Tapi ditanya artinya percaya, kadang-kadang kita masih bingung. Coba saya lanjutkan ceritanya, semoga kita langsung bisa klik dalam logika percaya itu kayak apa setelah sampai cerita yang terakhir. Saya lanjutin, tolong jangan sampai kelewat satu kata pun dari lisan saya. Saya akan sampaikan sampai akhir. Pak, Bu, seandainya ceritanya ini berlanjut, seandainya kisahnya ini bersambung, Bapak-bapak melanjutkan kerja setelah selesai kajian ini, nanti sore pulang waktu selesai kerja, kemudian sampai rumah, di rumah sholat maghrib, jamaah sholat isya. Pada saat jamaah sholat isya, bapak-bapak di rumah ketemu dengan imam sholatnya. Imam sholat tiba-tiba nemui bapak dan cerita begini, Mas atau Pak, saya tadi pagi kan masih imam sholat di Bogor. Habis imam sholat saya tausiah sebentar kultum di masjid itu. Kemudian saya mau balik ke Jakarta, ternyata lewat sebuah jalan, di sana ada bayi ditemukan Pak. Kapan Pak Imam? Tadi pagi, baru tadi pagi. Saya melihat langsung. Oh gitu Pak. Nah coba nama jalannya apa Pak? Aduh saya agak lupa. Kalau nggak salah ingat nama jalannya Raden Fiyah gitu. Hanafiyah kalau nggak salah. Hanafiyah bener Pak? Iya Hanafiyah. Ceritanya persis nggak dengan cerita saya Pak? Persis. Yang cerita orang lain dan orang lain imam di masjid tadi itu nggak kenal dengan saya. Cerita tentang kejadian yang sama. Seandainya ibu-ibu juga pas malam nanti itu belanja ke warung sebelah dan di warung tadi ibu-ibu warungnya itu cerita, ngeri. Aku dapat cerita dari suami. Suami kan kemarin nginep ada seminar di Bogor. Kemudian pulang tadi pagi habis subuh melihat kejadian ada orang rame-rame menemukan bayi di jalan Hanafiyah. Kapan Bu?
tadi pagi kira-kira habis subuh. Bu, nama jalannya apa? Jalan Hanafiyah, aku masih ingat. Oh gitu, ceritanya sama, sudah ada 2 orang lain cerita. Bapak-bapak, ibu-ibu penasaran, langsung malam harinya googling, searching di internet, ya browsing, ternyata ketemu ada berita di beberapa web di internet, ada berita bahwa di Bogor kejadian ditemukan bayi dibuang tadi pagi subuh. Kalau ceritanya berlanjut sampai seperti itu, Bapak Ibu sekalian percaya nggak dengan cerita saya? Percaya nggak? Nah, yang disebut percaya yang terakhir tadi, Pak. Yang pertama sebenarnya yang tadi mengatakan percaya itu masih menduga-duga. Masih gara-gara saya pakai peci kemudian dipanggil Ustadz di sini. Kemudian Bapak percaya. Jangan-jangan saya cuma mimpi tadi pagi ya, ketiduran habis subuh kemudian mimpi. Jangan-jangan begitu. Tapi kalau yang cerita udah banyak, ini berarti sudah ada bukti yang memungkinkan tidak mungkin peristiwa itu tidak terjadi. Ada bukti yang menjadikan peristiwa itu tidak mungkin tidak terjadi. Berarti kebenarannya 100%. Kemudian kita mengatakan, oh iya saya percaya. Itu yang disebut dengan percaya. Cukup sampai di sini. Sebelum saya kembali masuk ke materi, saya mau sampaikan bahwa cerita tadi karangan saya saja. Saya sampaikan biar tidak jadi bohong. Kalau bohong dalam menyampaikan materi, cerita bohong itu dosa buat saya. Ya, ridho ya Pak, saya ngarang cerita tadi. Ridho, saya hanya bikin analogi, itu yang disebut dengan percaya. Maka seorang ulama di dalam salah satu kitab, judulnya Syahsiah Islamiyah Juz 1, ini yang menulis itu cucunya Yusuf An-Nabhani, yang sudah nyantri cukup lama dulu. Kalau dengar nama Yusuf An-Nabhani pasti agak akrab telinganya. Kenapa? Karena nama beliau itu sering didoakan di pesantren-pesantren. Kenapa? Kakek dari yang nulis kitab ini itu adalah guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama di negeri ini. Nah, dia punya cucu menulis kitab ini di juz 1. Nanti kalau mau buka e-booknya juga ada di internet di halaman 30 ya. Di paragraf pertama baris kedua, ada di kanan atas bunyinya begini ya. Wa ma'nal iman huwa tasdiqul jazm al-mutabiqul lil waqi' 'anid dalil. Iman itu pertama tasdiqul jazm, yang kedua mutabiqul lil waqi', dan yang ketiga 'anid dalil. Kayaknya terpecah konsentrasi oleh kotak hitam yang berkeliling ini. Biar nggak terpecah konsentrasinya, saya mau sampaikan ini kotak dari Cinta Quran. Untuk apa? Penggalangan dana untuk program Indonesia Bisa Baca Quran. Jadi Cinta Quran itu mengirimkan banyak trainer Quran ke daerah-daerah untuk melatih orang yang tidak bisa baca Quran, karena lebih dari 50% orang Indonesia nggak bisa baca Al-Quran. Nah, biar mengurangi orang-orang yang tidak bisa baca Quran, orang Indonesia nanti bisa 100% bisa baca Quran. Kemudian digalang dana untuk program itu, sehingga banyak trainer yang dikirim ke daerah-daerah, bahkan pelosok, naik motor terjatuh dari motor, itu sudah biasa buat mereka. Nah, kita tinggal support dengan dana. Silakan boleh diedarkan Pak. Kita lanjutkan materinya. Wa ma'nal iman huwa at-tasdiqul jazm mutabiqul waqi' 'anid dalil. Yang kedua, yang pertama tadi tasdiqul jazm, yang kedua mutabiqul waqi'. Artinya apa? Sesuai dengan fakta. Dan yang ketiga, 'anid dalil, muncul dari dalil. Tolong ingat 3 poin ini ya. Yang pertama tasdik jazm. Tasdik itu membenarkan, jazm itu pasti. Pasti, kalau boleh saya pinjam bahasa matematika, pasti itu 100%. Nggak boleh yakinnya dalam hati kita itu berkurang walaupun cuma 0,00 sekian persen. Nggak boleh. Harus 100%. Itu yang disebut dengan tasdikul jazm. Biar tasdikul jazm bagaimana? Harus muncul dari dalil. Harus ada buktinya kalau dengan bahasa kita. Dalil itu bukti. Definisi ini mungkin jarang disampaikan di dalam kajian-kajian, karena yang sering dikutip adalah pendapatnya Imam Syafi'i, bahwa iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Antara pendapatnya Imam Syafi'i dengan pendapatnya beliau itu nyambung, tidak bertentangan. Hanya Imam Syafi'i membahas iman dari sudut pandang angle yang berbeda, kalau beliau menjelaskan iman dari realitas iman itu sendiri. Kalau Imam Syafi'i membahas dari dampak keimanan itu kayak apa dalam diri seseorang. Jadi definisi ini bisa kita gabungkan. Nah, saya coba akan membahas 1 poin saja. Tasdikul jazm itu kayak apa? Tasdikul jazm inilah yang bisa membuat orang punya kekuatan yang luar biasa untuk taat kepada Allah. Tasdikul jazm. Saya ingin kasih analogi biar lebih jelas sekali tentang tasdikul jazm. Bisa kelihatan tangan saya, Pak? Saya mau main sulap sebentar ya, Pak. Kelihatan ya, Pak? Nah, coba lihat tangan saya. Saya masukkan ke belakang punggung. Saya mau tanya, Pak.
tangan saya di belakang punggung ini membuka atau menutup? Buka atau nutup, Pak? Nutup, Pak. Yakin atau menduga-duga, Pak? Menduga. Ada nggak yang tasdikul jazm tangan saya nutup? Ada? Nggak ada? Nggak ada. Ada yang berani mengatakan tasdikul jazm tangan saya nutup? Mungkin cuma analisis saja. Oh, tadi pas belum dimasukkan itu nutup. Berarti di belakang nutup. Belum tentu. Di belakang bisa saya buka. Gimana biar tasdikul jazm? Ternyata ada yang pura-pura. Ngapain? Mainin pulpen, kemudian pulpennya terlempar ke belakang sana. Ngambil pulpen sambil ngelirik punggung saya, set gitu. Kemudian ngabari teman-temannya, Pak, aku udah lihat tangannya bukan nutup, tapi buka. Bapak-bapak percaya? Belum yakin. Akhirnya apa? Ada yang pura-pura geser kabel, ya. Pura-pura memperbaiki kabel di belakang saya, ngulur-ngulur kabelnya. Ternyata cuma mau ngintip, ya. Ngintip, set. Bener ternyata buka. Kemudian dikabarkan ke yang lain, bener, aku udah lihat langsung tangannya buka. Kalau semua orang yang lirik ke belakang mengatakan saya buka, sekarang begini, Pak, yakin nggak, Pak, tangan saya buka? Kalau masih kurang yakin, Bapak ada yang coba ke sana bolos, ya. Kemudian duduk di kursi pojok sana, pura-pura pakai sepatu, ternyata sambil ngelirik belakang saya, kemudian ngabari teman-teman yang lain, bener, tangannya buka. Kalau udah ada 3 orang yang mengatakan tangannya buka dan dia lihat langsung, Bapak-bapak percaya nggak tangan saya buka? Percaya. Itu yang disebut dengan tasdikul jazm, nggak mungkin salah. Yakinnya 100%. Itu tasdikul jazm. Saya keluarin ya, Pak. Oh, ternyata buka. Ini nggak penting mau buka atau nutup. Yang penting kita paham tasdikul jazm itu kayak apa. Nah, sekarang saya beri contoh bagaimana orang-orang yang keimanannya tasdikul jazm. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Kenal dengan Umar bin Khattab ya, Pak? Oh, belum ya. Alhamdulillah belum kenal. Kalau jawab kenal saya langsung curiga ya. Bapak itu lahir di tahun berapa ya? Nah, Umar bin Khattab ini pernah ada kejadian dia ditemui Yahudi. Yahudi tanya ke Umar, tolong ceritakan kepada kami imanmu kepada akhirat itu kayak apa? Sebenarnya Yahudi itu pengen ngeledek Umar. Kalau dengan bahasa kita, kira-kira Yahudi mau ngomong begini, Umar, emang kamu percaya sama akhirat? Kira-kira begitu. Nah, Umar menjawab begini, Yahudi, dengarkan. Andai langit ini terbelah dan Allah tunjukkan kepada saya isinya surga kayak apa, isinya neraka kayak apa, saya tidak tambah beriman, wahai Yahudi. Coba dengarkan kata-kata Umar. Andai langit ini terbelah, Allah tunjukkan langsung di mata saya isinya surga kayak apa, isinya neraka kayak apa, saya tidak tambah beriman, wahai Yahudi. Umar pengen meyakinkan Yahudi tadi bahwa keyakinannya dia sudah bulat 100%. Walau nggak ngelihat, kalau bahasa kita ya, walau nggak ngelihat, Umar itu sudah yakin 100%. Nggak perlu lihat. Dengan cara apa? Dari Al-Quran, dari lisannya, Rasul itu sudah cukup menjadi dalil beliau untuk beriman 100%. Maka pantas kan, Pak? Seorang Umar bin Khattab, walaupun dia itu orang ya yang hatinya luar biasa garang ya, keras, tapi Umar bin Khattab pernah kejadian buka lembar ayat Al-Quran dan baca ayat yang cerita tentang neraka, beliau itu pingsan. Padahal udah dijamin masuk surga. Keimanan itu benar-benar nancap dalam dirinya dan menyatu dengan sel-sel saraf dalam dirinya. Contoh lain lagi misalnya kisahnya keluarga Yasir. 1, 2, 3, satu persatu keluarga Yasir itu ditangkap kemudian disiksa. Anaknya Ammar bin Yasir itu diikat, disuruh melihat orang tuanya disiksa dengan keji. Bapaknya Yasir ini diikat dengan beberapa ekor kuda di tangan dan kakinya, dipaksa untuk keluar dari Islam. Kalau enggak, kuda-kuda itu akan dibentak, tubuhnya akan terbelah. Apa yang kemudian dilakukan? Dia tetap beriman kepada Allah, enggak mau meninggalkan ajaran Islam. Maka kuda-kuda itu dibentak dan lari dengan kencangnya. Beliau syahid, tubuhnya hampir terbelah. Yang kedua itu ibunya. Ibunya itu siksanya sangat ngeri banget. Namanya Sumayyah. Dalam kisah-kisah sirah sering disampaikan, Sumayyah itu sampai di akhir hidupnya itu ditusuk dengan tombak yang menembus dari perutnya hingga kemaluannya. Yang saya takjub adalah ketika Sumayyah disiksa dengan sangat keji itu, sebelum beliau ditusuk dengan tombak, siksaannya kecil sekali. Rasul itu ngasih motivasi kepada keluarga Yasir.
sabar keluarga Yasir, Allah akan mengganti dengan surga. Sabar keluarga Yasir, Allah akan ganti dengan surga. Rasul ngasih motivasi begitu. Kata-kata yang keluar dari lisannya Sumayyah ketika mendengar motivasi dari Rasul itu apa? Ini menunjukkan keimanannya seperti apa. Sumayyah mengatakan begini, ya Rasulullah, aku sudah melihat surga itu ada di depan mataku ya Rasulullah. Aku sudah melihat surga itu ada di depan mataku ya Rasulullah. Kalau boleh saya tanya, apakah Sumayyah melihat surga? Enggak. Sumayyah enggak melihat surga. Tapi iman dalam dadanya Sumayyah itu membuat surga itu seolah-olah itu menyatu dengan kehidupannya. Surga itu seolah-olah nyata dalam kehidupan dia, ada di depan dia. Maka keimanan seperti inilah yang membuat seorang muslim itu taatnya kepada Allah luar biasa. Inilah iman yang bisa menjadi pondasi ketaatan. Iman yang tasdikul jazm. Agar tasdikul jazm memang kita harus mengkaji iman itu lebih dalam. Gak boleh cukup hanya dulu kita lahir itu dalam kondisi muslim, kemudian kita jarang untuk mengkaji akidah dan jarang mengkaji keimanan. Kalau kita ingat dengan apa yang disampaikan oleh Allah di Quran surat Ibrahim ayat 24, Allah sampaikan kepada kita sebuah permisalan, ya. Alam taro kaifa daraballahu mathala. Apakah kalian tidak berpikir bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan? Kalimatan thayyibatan kasyajarin thayyibatin. Kalimah yang baik, kalimah thayyibah itu seperti pohon yang baik. Asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Akarnya itu kokoh dan batangnya menjulang ke langit. Ibnu Abbas itu mengatakan kalimah thayyibah itu kalimat la ilaha illallah. Inti dari Islam kita, maka inti dari Islam kita itu kayak pohon yang baik, yang akarnya dalam ke tanah, batangnya menjulang ke langit. Akar itu adalah keimanan dan batang yang menjulang tadilah ketaatan kita kepada syariat. Dua poin penting ini yang harus ada dalam kehidupan berislam kita. Maka saya simpulkan yang penting apa? Iman yang bisa membuahkan amal soleh atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kemudian pentingnya keimanan kita kokohkan dalam diri kita. Keimanan kayak apa kemudian membangunnya, mungkin dalam waktu lain bisa kita bahas lebih dalam lagi karena waktu kita terbatas. Dan amal soleh itu juga berbalik akan menguatkan keimanan. Sepertinya pohon itu daun-daun, ranting-ranting, cabang-cabang kalau berhasil kemudian mengolah nutrisi dari tanah akan kembali juga membuat akar itu lebih dalam dan lebih panjang lagi menghunjam ke tanah. Itulah yang disebut dengan iman. Karena waktu kita terbatas, saya akhiri dengan sebuah kisah. Ini contoh juga luar biasa. Seorang sahabat Nabi yang karena keimanannya dia membuat sebuah amal yang cukup spektakuler. Mungkin pernah dengar kisah ini karena kisah ini cukup familiar di acara kajian-kajian yang kita sering simak. Kisahnya itu terjadi ada anak yatim yang pengen merapikan pekarangan rumahnya. Ketika mau merapikan pekarangan rumahnya, ternyata pagar rumahnya itu membentur sebuah pohon kurma, nggak bisa dilurusin lagi. Milik tetangganya itu pohon kurma, akhirnya apa? Anak yatim itu minta ke tetangganya, Pak, ikhlaskan satu pohon kurma ini buat saya. Saya mau meluruskan pagar rumah Bapak, mau meluruskan pagar rumah saya ini terbentur pohon kurma Bapak. Kasih dong buat saya, Pak. Orang yang punya pohon kurma itu kebetulan orang kaya di samping rumah mengatakan begini, itu punya saya, nggak boleh. Tapi ini saya nggak bisa meluruskan pagar, ini gimana Pak? Pokoknya nggak boleh, itu punya saya. Ya sudah Pak, kalau saya beli boleh nggak Pak? Nggak boleh, kamu mau beli pakai apa? Sombong sekali orang di samping rumah ini. Sampai diadukan ke Rasulullah karena rame kasus itu, diadukan ke Rasul. Rasul sampai ngasih penawaran begini, wahai orang kaya, kalau dengan bahasa kita kira-kira begitu. Wahai orang kaya, ikhlaskan satu pohon kurma ini untuk anak yatim ini, dan buat engkau aku ganti dengan satu pohon kurma di surga. Ditawari begitu oleh Rasul. Apa kata orang kaya tadi? Dia mengatakan begini, gak boleh, itu pohon punya saya. Astagfirullah. Kalau dapat satu pohon kurma di surga, kira-kira orangnya ikut masuk surga nggak Pak? Ya masuk dong. Maksud dia di neraka kemudian dapat pohon kurma di surga, terus apa gunanya, ya kan? Nah, maka dengan kata lain dia dijamin masuk surga hanya dengan melepas satu pohon kurmanya. Dia mengatakan apa? Tidak. Ini kan membuat sahabat Nabi yang di samping-sampingnya sedang kumpul bersama mereka gregetan nggak karuan, kaget luar biasa. Karena para sahabat Nabi itu imannya luar biasa. Maka ada satu sahabat Nabi namanya Abu Dahdah. Dia ngomong kepada orang kaya ini, wahai orang kaya, kalau aku sebutkan kebun kurmaku, kamu tahu nggak? Orang kaya tadi sambil senyum mengatakan, siapa yang nggak tahu wahai Abu Dahdah? Kebun kurmamu yang paling luas di Madinah itu?
yang paling subur di Madinah itu, semua juga tahu. Emang kenapa Abu Darda? Serahkan 1 pohon kurma ini untuk anak yatim ini, dan buat engkau aku ganti, ambil seluruh kebun kurmaku yang aku punya, ambil semuanya. Orang kaya tadi kaget sampai dia terdiam, nggak bisa berkata-kata. Abu Darda masih melanjutkan kata-katanya, kurang orang kaya, kurang. Kalau kurang, aku masih punya rumah, nggak cuma 1, rumah-rumah. Aku masih punya rumah-rumah, ambil semuanya, ambil kebun kurmaku, ambil rumah-rumahku, semuanya. Yang penting 1 pohon kurma diserahkan kepada anak yatim ini. Akhirnya apa? Dia tergiur dengan tawarannya Abu Darda, diserahkan 1 pohon kurma untuk anak yatim, dan dia ambil kebun kurma dan rumah-rumah Abu Darda semuanya. Pasca peristiwa itu, Abu Darda ngadep ke Rasul, sambil malu-malu dia tanya ke Rasul, ya Rasulullah, hamba mau tanya, boleh ya Rasul? Boleh? Boleh, silakan, mau tanya apa? Hamba mau tanya, hamba dapatkan ya Rasul 1 pohon kurma di surga. Dia cuma ingin nanya, dapatkan 1 pohon kurma di. Jadi dia terbayang melepas semua itu, hanya terbayang 1 pohon kurma di surga tadi. Kemudian Rasul mengatakan, tidak Abu Darda, tidak. Tapi engkau mendapatkan kebun kurma di surga. Mendengar kebun kurma di surga itu, bergemuruh hatinya Abu Darda tadi, sangat bahagia banget. Dia pulang ke rumah, ketemu dengan istrinya, kemudian ngomong ke istrinya, istriku, jangan masuk kebun kurma kita lagi, jangan masuk rumah-rumah kita lagi, keluar, jangan masuk rumah lagi, sudah aku jual semuanya. Bayangin kalau jadi istrinya, rasa hatinya kayak apa? Kagetnya luar biasa. Semua Pak, sebanyak itu dikatakan udah aku lepas, udah aku jual semua. Apa kata istrinya? Istrinya adalah istri yang solehah. Dia bersabar, kemudian tanya ke Abu Darda, Abu Darda, sebanyak ini suamiku engkau jual dengan apa? Abu Darda mengatakan, aku jual, aku tukar dengan kebun kurma di surga. Mendengar kebun kurma di surga, apa respon dari lisan istrinya? Istrinya mengatakan, Masya Allah, Abu Darda suamiku, sungguh kita beruntung dengan jual beli. Sungguh kita beruntung dengan jual beli ini. Sungguh kita beruntung dengan jual beli ini. Masya Allah, 2 insan ini dadanya itu penuh dengan keimanan. Buat orang-orang yang beriman itu gak ada urusan buat mereka mau ringan ataukah berat perintah Allah, mau sulit ataukah mudah perintah Allah. Buat orang-orang beriman itu gak ada urusan. Urusan mereka adalah seberapa dalam iman nancap dalam dirinya, maka sekuat itulah ketaatannya kepada Allah. Sekarang kembali tengok diri kita masing-masing, sudah seberapa tergetar ketika Allah menawarkan pahala, dan sudah berapa merinding ketika Allah mengatakan perbuatan ini dosa dan aku laknat. Kalau belum kerasa apa-apa, tanya kepada diri kita, kemana iman itu lari dari diri kita, kemana menguapnya iman kita dari dada kita. Dan kemudian kita perlu muhasabah lagi, berarti kita perlu mengkaji lebih dalam lagi, mengulang lagi maksudnya tentang keimanan. Baca lagi Al-Quran terkait dengan keimanan dan sebagainya, agar iman kita kembali dalam menghunjam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah kasih contoh bahwa sekalian, ada sebuah kajian begini, sama habis zuhur begini, saya tanya ke mereka, Bu, Pak, saya mau kasih contoh, seandainya di tower ini, waktu itu ada berapa lantai, saya lupa, di Jakarta juga, ini ada di lantai berapa Bu? Mereka menyebut sekian puluh lantai. Kemudian saya mengatakan, andai dari speaker di seluruh ruangan ini itu ada sirine, tanda bahaya. Kemudian ada pengumuman begini, Bu, Pak, yang ada di gedung ini segera keluar karena gedung ini kebakaran. Kalau ada pengumuman kebakaran dan sirine tanda bahaya berbunyi, kira-kira Bapak Ibu sekalian lari keluar nggak? Keluar, Tat. Saya mengatakan tidak sekedar keluar, Bapak Ibu akan keluar dengan cara yang luar biasa. Bapak Ibu akan lari sekejeng-kejengnya, nabrak orang itu nggak kerasa, nginjek temannya nggak kerasa, bahkan nendang kursi, nabrak meja, terjatuh gulung-gulung, akan bangkit lagi. Yang penting segera keluar dari gedung itu. Kenapa kira-kira? Karena yakin kalau nggak keluar akan terpanggang habis di gedung itu. Iya Bu? Iya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau yang keluar dari speaker itu bukan sirine tanda bahaya, bukan pengumuman kebakaran, tapi suara ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara azan. Nanti sore keluar suara azan asar. Bapak Ibu sekalian segera sholat
atau santai-santai di tempat kerja masing-masing? Mereka diam sejenak, kemudian satu dua menjawab, sebagian kecil dari kita segera sholat jamaah, sebagian yang lain masih santai, tapi tetap sholat nanti ketika kerjaan mereka sudah selesai. Ada sebagian besar yang lain, bahkan ini banyak sekali, yang sampai waktunya habis tidak melaksanakan sholat. Mereka meninggalkan sholat sama sekali, nggak mengerjakan sholat. Kemudian saya tanya kepada mereka, andai mereka adalah orang-orang Islam, mereka adalah orang-orang yang beriman, harusnya dalam diri mereka itu yakin, seyakin-yakinnya kalau meninggalkan sholat, nggak pernah sholat sama sekali, akan ada bencana yang lebih ngeri daripada terpanggang di gedung ini. Apa itu? Neraka syakor yang siap membakar orang-orang yang tidak sholat. Maka jamaah sekalian, inilah keyakinan yang akan bisa mendorong orang untuk taat kepada Allah. Dan iman dalam Islam itu pembahasannya panjang dan luas. Silahkan mari kita kaji, kita semangati. Saya pun juga terus mendalami dan mengkaji agar kita makin kokoh ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bawa keimanan itu di meja kantor kita, di keluarga kita. Kalau kita ketemu dengan keluarga kita di rumah, ketemu dengan anak kita, walaupun kita capek, anak kita mengatakan ayah atau bunda asik, bunda pulang, ayo main, padahal kita capek banget, maka katakan kepada mereka, iya ayo kita main, dengan wajah yang ceria dan sambil bayangkan ini adalah pintu surga saya di keluarga saya. Kalau kita kerja, meja kantor ini adalah jalan kita untuk meraih surga. Kenapa? Kerja adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam, ketaatan itu dalam semua hal, tidak hanya ketika kita sujud dalam sholat saja. Mungkin ini yang saya sampaikan, mohon maaf saya tidak lihat jam, apakah waktunya sudah kelewat atau tidak. Yang benar itu sungguh datangnya dari Allah, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan Allah kasih peringatan kepada kita di Al-Baqarah ayat 8 yang tadi saya baca di depan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan sebagian manusia yang mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi Allah katakan mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Ayat ini bukan untuk kita, tapi ayat ini untuk orang-orang munafik yang kemudian tergelincir keimanannya ke arah kemunafikan. Kalau kita masih orang-orang yang beriman, tapi ini jadi warning untuk kita, jangan sampai kita tergelincir kepada jalan orang-orang munafik. Kita mengatakan beriman, tapi nggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensi dari keimanan itu tidak ada dalam diri kita. Maka jangan-jangan kita sudah tergelincir kepada jalan kemunafikan. Mungkin ini yang saya sampaikan. Saya akhiri, kalau ada banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan kepada pembawa acara. Masih ada waktu 10 menit, mungkin ada yang mau bertanya kepada Ustaz, kami persilakan. Kalau nggak ada yang tanya, ini tandanya bahwa teman-teman sudah semangat banget pengen mengamalkan apa yang kita bahas pada hari ini ya. Insyaallah ya. Kalau nggak mau bertanya jangan dipaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu pembukaan pertanyaannya, Masya Allah. Syukur Ustaz, masalah iman itu memang satu keharusan yang harus terus digali, karena memang itu kan turun naik kan. Turun naik itulah yang harus kita bisa, kalau lagi turun gimana biar dia bisa cepat naik. Kalau sudah naik gimana kita harus komentarnya gitu. Nah, ini kan kita itu kan orang-orang yang beriman, tapi kata Allah kan sesungguhnya kita bukan orang yang beriman karena kita belum dicoba gitu. Iya. Nah, cobaan itu kalau mau di dalam keimanan kita, kan Allah tidak akan memberikan cobaan apabila kita tidak mampu. Berarti kalau Allah itu mampu, tapi kebanyakan mohon maaf ya, jangankan sekelas kita lah gitu ya, mungkin sekelas Ustaz juga mungkin nggak sanggup, oh ini saya udah nggak sanggup umpamanya gitu kan. Tapi memang itulah bahasa itu merupakan sebenarnya bukan orang beriman itu, bahasa itu seperti itu. Jadi kalau apabila kita dicoba oleh Allah, seharusnya kita jangan bilang bahwa kok cobaan ke saya ya gitu kan. Kenapa? Apa salah saya nih? Ini kebanyakan bukan masyarakat umum ya, memang kita sering mendengar begitu kan. Ini sebenarnya kalau kita untuk ini Ustaz, untuk bersikapnya aja nih, takutnya nggak keburu Ustaz soal. Jadi kalau seumpamanya kita Allah kasih uji kita, apa yang paling baik yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan yang terbaik buat kita, buat memperbaiki diri kita.
kan untuk meningkatkan iman kita juga apa? Dari kejadian-kejadian itu apakah memang harus kita langsung introspeksi diri sekaligus langsung gitu? Oh itu berarti saya ada punya kesalahan gitu kan? Itu iman yang berbicara kan saat itu. Iya. Namun pencerahan itu, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini sebenarnya beliau sudah tahu jawabannya, tapi ingin mengingatkan kita semua ya, bahwa kita itu sering mendapatkan ujian dari Allah. Ujian bisa berupa musibah ya, yang membuat kita terkaget, bahkan mungkin mengatakan tadi ini kok kayaknya saya nggak sanggup. Atau yang kedua ya, barangkali ujian itu berupa nikmat. Kalau ujian itu berupa musibah, kita sering ditontonkan, bahkan di Quran Allah perintahkan untuk menyampaikan atau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kenapa kalimatnya itu bukan kalimat yang memohon agar kita sabar dengan ujian itu? Padahal kan kita sedang diuji, tapi malah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun setelah itu kita bisa berdoa untuk memohon kesabaran di hadapan Allah. Karena yang paling bisa memberi kita power itu adalah iman. Maka kalimat pertama yang diucapkan kalimat yang ini akan terkait dengan keimanan kita yang paling gede. Apa itu? Kita akan kembali kepada pencipta kita. Kita akan kembali kepada akhirat. Kalau udah ingat akhirat, ingat Allah, ini kayak anchor yang memanggil keyakinan-keyakinan yang lain itu hadir dalam dada kita. Karena wajar, orang itu sering lupa, ini keterbatasannya manusia kan. Tapi begitu ingat Allah, anchor itu kepanggil, atau kalau dalam bahasa orang-orang marketing sering menyampaikan hot button-nya itu ketekan. Maka iman yang lain berdatangan. Itu mengingatkan saja bahwa ketika kita ada musibah, Allah perintahkan kita untuk ingat kepada Allah dan ingat kepada keimanan kita. Saya pernah kasih contoh. Ini sebenarnya ringan, bukan ujian yang berat, ringan banget. Kadang-kadang kita itu diuji sesuatu yang sangat ringan, kadang-kadang diuji dengan sesuatu yang sangat berat. Yang sangat ringan itu kita jadi menyepelekan, kalau yang sangat berat kita mengatakan nggak kuat, ya itulah manusia. Kalau ringan disepelekan, kalau berat dia mengatakan tidak kuat. Saya pernah diuji dengan sesuatu yang ringan, Pak. Ringan apa? Tahun kemarin saya diuji untuk tidak melakukan kurban, nggak beli kambing untuk disembelih. Gara-gara apa? Saya dapat ujian dari Allah, sedang teruji di ekonominya lah. Biasa masalah keuangan, kadang turun, kadang naik. Nah pas turun agak cukup sangat kurang. Anak saya siang hari ngomong ke saya begini, ayah, ayo, bukan ngomong saya tapi ngomong ke istri saya, ke uminya di depan saya. Umi, ayo kapan kita ke bank ngambil tabungan? Tabungan apa nak? Kan aku nabung untuk beli kambing untuk kurban. Saya langsung dek. Oh iya, anak-anak udah nabung. Padahal tabungan anak cuma terkumpul 1 juta saja, nggak cukup beli kambing. Kemudian rekening saya pada waktu itu cuma tinggal 130.000 kira-kira, lebih dikit. Bayangin Pak, saya hanya punya uang 130.000 di hari itu. Kemudian yang kedua, anak saya hanya punya uang 1 juta. Dan saya masih mikir ada kewajiban-kewajiban yang kalau saya tidak bayarkan saya juga dosa. Sedangkan saya dimaafkan oleh Allah kalau waktu itu saya tidak berkurban. Kemudian saya spontan ngomong ke anak saya, nak, sabar ya, kayaknya tahun ini, saya sudah pelan-pelan ngomong ke anak saya kayaknya tahun ini kita nggak kurban dulu, tidak seperti yang tahun-tahun kemarin, kita nggak kurban dulu, karena banyak kewajiban yang harus kita bayarkan, dan ayah tidak bisa nyukupi uangnya untuk beli kambing. Tiba-tiba anak saya terdiam, Pak. Nggak ngomong apa-apa, matanya hanya menerawang di satu titik. Kemudian dari sudut mata itu meleleh, ngucur air mata anak saya. Hati saya itu langsung sak. Lihat air mata anak saya itu, hati saya langsung sak, gitu. Seolah-olah air mata itu saya itu diingatkan oleh Allah dari pintu taufik lewat anak saya. Seolah-olah Allah itu ngomong kepada saya, jadi cuma segitu keimananmu. Jadi keimananmu itu hanya dibatasi uang 130.000 itu, atau 1.130.000 itu. Kamu lupa kalau aku itu maha besar. Seolah-olah Allah menyampaikan begitu. Kamu lupa kalau rezeki itu ada di tanganku. Seolah-olah Allah itu mengatakan begitu lewat air mata anak saya itu. Anak saya lari ke kamar, saya kejar, Pak. Karena saya ingat, saya sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya peluk anak saya dan saya katakan, nak, ayah salah.
ayah sudah mohon ampun kepada Allah. Coba bayangin Pak, saya sudah sering menyampaikan kepada orang untuk ingat iman. Waktu itu satu detik saya lupa. Karena memikirkan banyak hal, saya mengucapkan kalimat itu di depan anak saya sampai anak saya nangis. Saya sampaikan ke anak saya, "Nak, ayah minta maaf. Ayah memutuskan kita tetap kurban. Allah Maha Pemberi rezeki. Saya tidak punya bayangan uang dari mana. Sore hari saya berdoa kepada Allah, habis asar saya berdoa kepada Allah. Saya nangis bukan karena nggak punya uang, itu bukan masalah buat seorang muslim nggak punya uang. Tapi saya nangis karena saya sudah lancang di hadapan Allah, punya rasa seperti itu dalam hati saya. Akhirnya kemudian saya minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin menunaikan ibadah di hadapanmu, mampukan saya. Habis sholat asar saya langsung kontak teman saya yang jualan kambing, tolong saya mau beli kambing, dan saya belum punya uang sedikit pun waktu itu. Dan hari berikutnya, hari kedua, saya sudah langsung bisa beli kambing dari uang yang saya raih dari pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan. Ya Allah, saya baru saja diingatkan oleh kejadian kecil untuk sesuatu yang ringan sebenarnya di hadapan Allah SWT. Kuncinya apa? Kalimat yang kita ucapkan, kemudian ingatan kita langsung kembali kepada keimanan. Itu yang membuat kita akan kembali kepada hal-hal yang lebih baik di hadapan Allah SWT. Maka Allah mengajarkan kalimatnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan boleh kok Pak, Bu, kalau kita dapat ujian kebaikan, misalnya tiba-tiba diangkat jadi pejabat di suatu tempat, boleh kok kita mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun agar kita ingat. Karena ada beberapa sahabat yang kemudian dapat amanah jabatan, mereka mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya yang penting adalah itu mengingatkan kepada keimanan. Saya tutup dengan kejadian besar yang pernah diabadikan juga dalam Al-Quran yang dialami Nabi Musa, yang beliau juga diuji dengan sesuatu yang ringan, Pak. Ringan sekali. Walaupun latar belakangnya berat, tapi perintah Allah itu ringan. Latar belakangnya apa? Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, sudah di hadapan lautan, di belakang pasukan Fir'aun, di depannya lautan. Apa perintah Allah? Pukulkan tongkatmu. Pukulkan tongkatmu, Musa. Coba saya tanya, apakah Nabi Musa tahu sebelum tongkat itu dipukulkan akan terbelah lautan itu? Tahu nggak sebelumnya, Pak? Nggak tahu. Sama dengan Ibrahim yang nggak tahu sama sekali kalau pedang diayunkan anaknya akan diganti dengan seekor domba. Tapi apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa mendengar perintah itu, beliau langsung mengayunkan tongkatnya. Beliau nggak mikir lagi ini rasional atau tidak. Coba kalau kita yang jadi Nabi Musa, pasti kita akan mikir begini, ya Allah, belakang saya pasukan Fir'aun, depan lautan, ya Allah, mosok suruh mainan tongkat. Ini apa hubungannya ya Allah? Mungkin kita masih mikir begitu. Tapi Nabi Musa menerima perintah itu dengan iman, bukan dengan rasional akal. Maka dia ayunkan tongkatnya, maka lautan itu terbelah. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah untuk meninggalkan contoh, ini ada proyek gede, tapi di situ ada ribanya gede banget, ini dosanya besar. Allah, riba bisa ditutup dengan sedekah lah, ribanya cuma 1% saja. Bisikan setan kan begitu. Atau mungkin sambil menghadapi ujian yang nggak logis, ini kalau nggak saya ambil, ini saya butuh keluarga sekian untuk nutup kebutuhan keluarga, ini bagaimana? Ambil nggak? Rasional kita mengatakan itu harus diambil, tapi iman kita mengatakan ini dilarang oleh Allah, harusnya kembali kepada keimanan. Maka ayunkan saja tongkatnya, maksudnya tinggalkan yang haram itu, insya Allah akan dibelahkan lautan di hadapan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita lakukan. Ingatkan ke keimanan dengan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, agar kita kembali dikuatkan keimanannya. Begitu juga sholat kan mungkin dalam bayangan kita ringan, nanti kan juga bisa ringan, cuma sholat saja kok. Apa sih relevansinya sholat cuma ringan saja kok? Apa sih kaitannya dengan suksesnya saya? Nggak ada hubungannya sama sekali. Kita kadang-kadang diuji oleh Allah dengan sesuatu yang ringan untuk bisa kita lakukan, seperti Nabi Musa yang dengan ringan sebenarnya bisa memukulkan tongkatnya. Mungkin itu ya Pak. Mohon maaf bila kurang pas dengan yang ditanyakan tadi. Sekian, saya kembalikan kepada pembawa acara karena waktu kita sudah habis. Ya, saya
tutup dan mari kita berdoa kepada Allah semoga kita semua mendapatkan keselamatan dan juga kaum muslim mendapatkan keselamatan, ampunan dan jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judan wa syai'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal waba wal ghala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.